Santet Brojo atau yang biasa kita kenal sebagai Santet Brojo Sukmo adalah salah satu aliran ilmu santet yang terkenal dan sangat mematikan. Bagaimana tidak, bukan hanya hitungan hari, cukup dalam hitungan jam, santet ini mampu membunuh semua korbannya. Tidak hanya satu atau dua, satu keluarga juga bisa seketika meninggal dunia jika sudah menjadi target dari santet yang satu ini. Dan tidak berhenti di situ saja, jika target santet masih bisa selamat, konon katanya dia akan tetap dikejar oleh makhluk halus hingga ajal datang menjemputnya. Santet ini memang cukup mematikan, bahkan saat ini kalian juga bisa membacanya dengan mudah di Google dan di sosial media. Bahwasannya keampuhan santet ini memang tidak bisa diragukan lagi. Tidak hanya satu, banyak sekali saksi yang pernah mengaku berurusan dengan santet satu ini, yang semuanya berakhir dengan sangat mengenaskan. Konon santet Brojo Sukmo yang konon katanya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur ini, hingga cerita ini ditulis ternyata masih ada dan sangat perlu kita waspadai ciri-cirinya. Konon korban santet ini tidak akan menyadari jika dirinya sudah menjadi target santet, meski ciri-cirinya sudah bisa dilihat oleh orang lain. Saya adalah saksi satu-satunya yang masih hidup, Mas. Bukan karena saya selamat, tapi karena sepertinya saya bukan target dari santet tersebut. Jangan sampai kita menjadi target santet Brojo Sukmo, Mas. Karena jika kita sudah menjadi target dari santet Brojo Sukmo, kita sudah tidak mungkin lagi bisa selamat. Demikian kata saksi. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Kisah ini ditulis oleh Lakon Story. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Santet Brojo Sukmo, keluarga Atmojo Kidul Kubur, Tulungagung, Jawa Timur 1995, pukul 23.45 WIB. Dep duk duk, suara tanah yang terdengar seperti sedang dicangkul oleh seseorang di area belakang rumah. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tertidur pulas seketika terbangun karena letak kamar tidurku memang berada di posisi paling belakang. "Dek, bangun dek, bangun," ucapku pelan dengan tanganku yang terus saja menggoyang-goyangkan tubuh istriku. "Ada apa, Mas?" sahut istriku yang akhirnya terbangun dari tidurnya. "Coba dengar, sepertinya di belakang rumah ada suara orang menggali tanah," ucapku pelan. Mendengar hal itu, istriku seketika terdiam dengan kepalanya yang sedikit diarahkan ke arah dinding agar dia bisa mendengar dengan lebih jelas. "Duk, duk, duk. Aduh iya, bagaimana ini? Coba deh kamu lihat. Yuk sama aku saja biar jelas," ajak istriku dengan dia yang mulai bangun dari tidurnya. Tanpa menjawab ucapan istriku, aku pun seketika membuka pintu kamarku dan perlahan berjalan ke arah pintu belakang yang dimana sumber suara tersebut terdengar berasal dari arah belakang rumah. Sesampainya di depan pintu belakang, aku pun perlahan membuka pintu dan mulai menyalakan senterku ke arah belakang rumah, yang memang di area belakang rumah tidak ada apapun selain kebun pisang milik Pak Atmojo. Di situ aku pun mengarahkan senterku ke arah sekitar perkebunan dengan mataku yang sesekali memandang kejauhan. Hingga akhirnya sorot lampu senterku berhenti tepat di samping salah satu pohon pisang, yang dimana saat itu dengan mata kepalaku sendiri aku melihat adanya sosok laki-laki bungkuk dengan cangkul yang ada di tangannya. Dan tidak hanya itu, malam itu aku melihat laki-laki bungkuk tersebut tidak memiliki kepala alias buntung. Selain tangannya yang masih memegang cangkul yang penuh dengan tanah, laki-laki kepala buntung tersebut
seolah seketika menghentikan aktivitasnya ketika sorot senterku menyinarinya. Mengetahui semua itu, mulutku rasanya sudah tidak lagi bisa kugerakkan. Jantungku berdetak kencang dengan tubuh yang sudah bergetar tidak karuan. Dengan meremas tangan istriku yang juga seolah masih terpaku dengan pemandangan itu, aku pun sekuat tenaga mencoba berjalan pelan kembali masuk ke dalam rumah dengan menutup pintu secara perlahan. Krek, masih sangat teringat jelas di kepalaku ketika aku mematikan senter dan kembali masuk ke dalam rumah. Aku masih sempat kembali melihat sosok laki-laki bungkuk tersebut terlihat melanjutkan aktivitasnya, yaitu mencangkul tanah. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun seketika menyeret istriku masuk dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi jika harus diceritakan. Ya Allah, ucapku sambil berjalan cepat ke arah kamar dengan keringatku yang terus saja keluar bercucuran. Esokan harinya, "Selamat pagi, Pak," ucapku menyapa majikanku yang waktu itu baru saja bangun dari tidurnya. Pak Kasdi," ucap majikanku dengan beliau yang terlihat hendak berangkat ke tempat kerjanya. "Perlu kalian tahu, aku, Kasdi, dan istriku yang bernama Naning memang sudah lama bekerja bersama dengan keluarga Pak Atmojo. Pak Atmojo adalah orang paling kaya di daerah itu. Setiap harinya aku bersama istriku hidup dan tinggal di dalam rumah Pak Atmojo untuk merawat rumah sekaligus bekerja sebagai pembantu. Sedangkan Pak Atmojo memiliki istri yang bernama Ibu Asih dengan anak semata wayangnya yang bernama Singgih. Meski hidup sebagai orang kaya dengan segala bisnisnya, keluarga Pak Atmojo bisa dikatakan belum sepenuhnya merasakan kebahagiaan karena Singgih anak semata wayangnya tersebut meski masih berusia 20 tahun. Singgih mengidap penyakit epilepsi yang sering sekali kambuh setiap hari. Untuk itu adanya aku dan istriku bisa dikatakan sangat membantu. Karena setiap penyakit epilepsi atau ayan dari Singgih kambuh, Bu Asih selalu kesusahan untuk menenangkannya. "Kemarin malam aku gak bisa tidur, Mas. Aku nyium bau kemenyan kuat banget di rumah ini. Kamu nyium apa enggak?" ucap Pak Atmojo mengagetkanku yang sebelumnya aku memang masih melamun memandanginya. "Hah, bau kemenyan? Saya gak nyium kok, Pak. Tapi sekitar tengah malam kemarin saya lihat di belakang rumah ada," jawabku. "Sarapannya sudah siap, Pak, silahkan," sahut istriku memotong ucapanku dengan gestur tubuhnya yang seolah memberi tanda jika aku tidak seharusnya menceritakan apa yang sudah aku lihat sebelumnya. "Lihat apa, Mas?" sahut Pak Atmojo dengan tidak memperdulikan ucapan istriku. "Oh, Pak, nggak jadi, hehe. Silakan sarapannya sudah siap," ucapku mengalihkan pembicaraan dengan langkahku yang seketika berjalan ke arah belakang rumah agar Pak Atmojo tidak menanyakan kembali tentang ucapanku sebelumnya. Hampir saja aku keceplosan," ucapku sambil duduk memandangi kebun pisang yang ada di belakang rumah dengan perasaan yang sedikit lega karena aku pun tahu jika aku menceritakan apa yang kulihat semalam tentu saja akan membuat Pak Atmojo khawatir dan menambah beban pikirannya saja. Tapi anehnya belum selesai aku memikirkan itu semua, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya bekas galian tanah yang terbilang sudah cukup dalam. Galian tanah tersebut terlihat cukup dalam dan jika dilihat dengan lebih teliti lagi, galian tanah tersebut seperti sebuah galian liang lahat. Bentuk persegi panjangnya lengkap dengan adanya beberapa bulatan tanah membuat aku semakin yakin jika lubang tersebut sepertinya disiapkan untuk mengubur seseorang. "Hah, kok galian ini mirip sekali dengan liang lahat sih?" pikirku dengan perasaanku yang sudah campur aduk
aduk tidak karuan. Bener Mas, jika saya ingat kembali, waktu itu tepat 7 hari sebelum keluarga Pak Atmojo diserang dengan santet Brojo Sukmo, saya melihat adanya galian seperti liang lahat belakang rumah. Bentuknya, modelnya, hingga bulatan tanahnya benar-benar seolah seperti sudah disiapkan. Dan yang paling membuat aku terkejut, tidak jauh dari galian itu, aku lihat ada papan kayu yang cukup panjang, namun belum dipotong. Jika aku tebak, potongan kayu tersebut juga disiapkan untuk nisan. Dan saat itulah aku mulai menyadari jika akan ada sesuatu yang terjadi di rumah keluarga Pak Atmojo, kata saksi. Mengetahui hal itu, jantungku pun berdetak kian kencang. Tubuhku bergetar karena aku pun tahu letak galian tersebut adalah persis di mana semalam aku melihat adanya sosok laki-laki tua berkepala buntung. Dan dengan mencoba menguatkan perasaan dan tenaga, akhirnya aku pun dengan sigap menutup galian tersebut agar tidak menambah masalah dan beban pikiran dari Pak Atmojo. Singkat cerita, hari itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya pukul 20 WIB, keadaan rumah Pak Atmojo yang sebelumnya baik-baik saja waktu itu terdengar sangat ribut karena sepertinya Pak Atmojo dan Bu Asih sedang bertengkar hebat. Dan mirisnya bersamaan dengan itu penyakit Ayan Singgi juga kambuh dengan dia yang terlihat menggelinjang di atas lantai. Namun di situ karena aku dan istriku dilarang untuk ikut campur walau hanya untuk menolong Singgi, akhirnya aku pun hanya terdiam di dalam kamar sembari telingaku yang terus mendengarkan suara teriakan dan umpatan yang sesekali keluar dari mulut Pak Atmojo. Ya Allah, selama aku bekerja di rumah ini, baru kali ini aku lihat keluarga ini bertengkar sehebat ini, ucap istriku. Tapi anehnya belum selesai aku dan istriku mendengar pertengkaran itu, tiba-tiba aku mencium aroma kemenyan disertai asap tipis yang nampak masuk ke dalam rumah melalui celah-celah lubang jendela. Loh, kok bau kemenyan sih? Imbuh istriku. Iya dik, itu lihat, sepertinya ada orang yang sengaja membakar kemenyan deh di sekitar rumah ini, pikirku dengan mulai membuka jendela kamarku. Dan disitulah ketika jendela kamar sudah terbuka, aku benar-benar melihat adanya kepulan asap tipis dengan mengeluarkan aroma kemenyan yang cukup kuat. Bersambung ke part 2. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.